Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 529 Perubahan di Makam Kaisar. Apa? Kau bilang aku? Pupil mata Chu Feng mengecil dan matanya tidak bisa menahan diri untuk sedikit membesar. Di dalam mulutnya yang sedikit melebar, itu jelas menunjukkan kebingungan dan keterkejutannya saat ini. Bukan hanya aku, semua orang di dinasti Jiangku, termasuk generasi masa depan, garis keturunan mereka diperkuat karenamu. Jiang Wuxiang terus berkata sambil tersenyum. Chu Feng, Wuxiang benar. Kali ini kau benar-benar telah membantu dinasti Jiangku tanpa sengaja. Leluhur tua dinasti Jiang juga berkata dengan wajah penuh senyum ringan, dan tatapannya penuh rasa terima kasih. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Bisakah seseorang menjelaskannya kepadaku? Chu Feng terkejut sekaligus penasaran. Dia menyapukan pandangannya yang memikat ke arah kerumunan. Dia benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Chu Feng, beginilah melihat itu. Pendiri naga biru mengelus jenggotnya, tersenyum tipis, lalu menceritakan secara rinci proses terjadinya apa yang dialami Chu Feng. Dan Chu Feng akhirnya mengetahui mengapa mereka begitu bahagia, dan mengapa orang-orang dari dinasti Jiang begitu berterima kasih kepadanya. Jadi, sepertinya ketika dia melakukan terobosan, meminjam kekuatan formasi abnormalitas 18 naga emas, itu memperkuat garis keturunan anggota dinasti Jiang. Setelah mengetahui prosesnya, Chu Feng juga sangat senang. Ia senang bukan hanya karena dinasti Jiang menjadi lebih kuat, tetapi alasan yang lebih besar mengapa ia senang adalah karena ia mampu mengaktifkan 18 pilar cahaya. Itu membuatnya lebih percaya diri, dan ia lebih percaya diri dalam melawan apa yang disebut Kepulauan Eksekusi Abadi. Pada malam itu, dinasti Jiang menggelar pesta besar dan merayakannya bersama seluruh klan. Semua orang kemudian tahu bahwa Chu Feng lah yang memunculkan legenda dinasti Jiang, yang menyebabkan garis keturunan mereka menguat. Dengan begitu, orang-orang yang tadinya berterima kasih pada Chu Feng pun menjadi semakin berterima kasih, orang-orang yang mengidolakan Chu Feng pun menjadi semakin gila, dan bagi orang-orang yang memuja Chu Feng, perasaan mereka pun menjadi semakin jelas. Harus dikatakan bahwa Chu Feng menjadi orang yang melakukan hal-hal hebat bagi dinasti Jiang. Seorang dermawan sejati. Dia tidak hanya menyelamatkan dinasti Jiang, dia bahkan membawa dinasti Jiang ke jalan menuju kekuasaan yang meningkat. Peristiwa itu ditulis sendiri oleh leluhur tua dinasti Jiang ke dalam buku silsilah keluarga Jiang. Ia ingin generasi mendatang mengingat kebaikan dan kebajikan besar yang telah ditunjukkan Chu Feng kepada dinasti Jiang. Setelah beristirahat sebentar di dinasti Jiang selama beberapa hari, Chu Feng dan yang lainnya kembali ke sekolah naga Azure. Dan saat orang-orang dari sekolah Azure Dragon mengetahui bahwa pendiri sekolah Azure Dragon, sang pendiri Azure Dragon, masih belum meninggal, semua orang di sekolah Azure Dragon gembira dan seluruh sekolah Azure Dragon dipenuhi dengan kegembiraan. Lagi pula, nama pendiri naga biru memang sangat terkenal. Dia hanyalah legenda yang diwariskan di benua 9 provinsi. Orang terkuat yang pernah menguasai benua 1000 tahun yang lalu. Itu sama sekali bukan lelucon. Saat ini, orang terkuat yang pernah menguasai benua 1000 tahun lalu ternyata masih hidup. Bagaimana mungkin para murid sekolah naga biru tidak merasa gembira? Bukan hanya Chu Feng, sang jenius, yang ada di sana untuk memperkuat posisi sekolah, saat ini, mereka bahkan meminta pendiri Azure Dragon untuk kembali mengendalikan sekolah. Sekolah itu jelas akan menjadi tak terkalahkan di benua 9 provinsi, dan sebagai murid sekolah Azure Dragon, mereka sangat tersanjung. Tak lama kemudian, berita tentang pendiri naga biru masih hidup dan bahwa ia akan mendapatkan kembali kendali atas sekolah itu menyebar ke seluruh benua 9 provinsi. Harus dikatakan bahwa berita itu mengejutkan 9 provinsi sekali lagi. Hampir semua orang merasa bahwa sekolah naga biru akan bangkit dalam kekuasaan, dan tidak dapat dihentikan. Mungkin bahkan akan melampaui dinasti Jiang. Bagaimanapun, pendiri naga biru 1000 tahun yang lalu sudah sekuat itu, apalagi 1000 tahun kemudian. Kenyataannya memang seperti itu. Setelah 1000 tahun, pendiri naga biru sudah memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang perjalanan kultivasi bela diri, dan kurang lebih merasakan kesempatan untuk menjadi penguasa bela diri. Jadi, hal pertama yang dilakukannya setelah kembali ke sekolah Azure Dragon adalah mengumumkan kepada dunia bahwa dia, pendiri Azure Dragon, masih hidup dan akan kembali menduduki posisi kepala sekolah. Hal kedua adalah bahwa ia akan melakukan kultivasi tertutup. Ia bersiap untuk maju ke ranah Martial Lord. Itu bukan percobaan pertamanya dalam hidupnya, dan bahkan ia sendiri lupa berapa kali ia mencoba. Namun, percobaan ini merupakan percobaannya yang paling meyakinkan. Harus dikatakan bahwa berita tentang pendiri naga Azure yang masih berada di dunia ini memengaruhi semua orang di benua 9 provinsi, dan sekali lagi, menyebabkan tokoh-tokoh dari banyak tempat di 9 provinsi untuk maju dan bergabung dengan sekolah naga Azure. Bahkan beberapa senior kultivasi bela diri yang bersembunyi dari dunia meninggalkan gunung dan hutan tempat mereka tinggal dan pergi menuju sekolah naga biru, ingin mencari posisi sesepuh tamu di sekolah naga biru.
Selain berita itu, ada berita lain yang juga menyebar dengan sangat cepat ke seluruh benua 9 provinsi, yaitu bahwa dinasti yang menguasai 3 benua datang untuk menyerang dinasti Jiang. Namun mereka berakhir dengan kekalahan. Dengan bantuan Sekolah Naga Biru dan Serikat Roh Dunia, dinasti Jiang melindungi wilayah mereka dan juga membuktikan kekuatan mereka kepada masyarakat dunia. Ketika informasi itu diketahui, kekuatan seperti klan Jie, Sekolah Yuangang, dan Sekolah Dewa Api menjadi takut dan ngeri. Bagaimanapun, ketika dinasti Jiang sangat membutuhkan bantuan, mereka telah mengirimkan permohonan kepada mereka. Namun, pada saat itu, mereka memilih untuk menolak. Saat ini, dinasti Jiang sepenuhnya aman, dan terlebih lagi, merupakan musuh mereka. Mereka sendiri juga tahu apa yang menanti mereka. Jadi, mereka bersiap untuk diam-diam menyelinap pergi dan meninggalkan benua 9 provinsi. Akan tetapi, sebelum mereka pergi, pasukan dinasti Jiang telah tiba di wilayah tersebut dan memberi mereka pelajaran yang pantas mereka dapatkan. Dinasti Jiang tidak sepenuhnya membasmi mereka, tetapi hanya membunuh beberapa pemimpin, dan sepenuhnya mengendalikan kekuatan tersebut. Sejak saat itu, meskipun klan Jie, Sekolah Yuangang, Sekolah Dewa Api, Lembah Bebas dan Tak Terkekang, dan Sekte Putih tersembunyi masih eksis, pada kenyataannya, mereka hanya ada dalam nama karena mereka menjadi boneka politik dinasti Jiang. Pada hari ini, sudah cukup lama berlalu sejak dinasti Jiang berada dalam bahaya, dan Chu Feng tiba-tiba menyebutkan suatu masalah kepada Raja Monyet Mengerikan. Apa? Kau ingin kembali ke pegunungan burung Vermilion dan memasuki makam kaisar lagi? Sedikit keterkejutan muncul di wajah Raja Monyet Mengerikan itu. Perubahan telah terjadi di makam kaisar. Pintu masuk di pegunungan macan putih dan pegunungan kura-kura hitam semuanya telah ditutup. Bahkan di makam 1000 tulang pegunungan naga biru milikku, hanya tempat yang dibangun leluhurku yang tertinggal. Area simbol anti-iblis telah hilang sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah muncul. Saat ini, hanya pintu masuk pegunungan Vermilion Bird yang masih terbuka dan jika aku ingin memasuki makam kaisar, aku hanya bisa memasukinya dari sana. Kata Chu Feng. Sejak kembali ke Provinsi Azure, dia membawa pria misterius itu untuk memeriksa 3 pintu masuk lainnya. Dia mengira bahwa karena pendiri Naga Biru mampu menemui Mutiara Es dan Mutiara Api di pintu masuk pegunungan Naga Biru, itu berarti pintu masuk lainnya juga mempunyai harta karun yang tidak biasa. Walaupun lelaki tua berpakaian hitam itu menjarah semua harta karun di pintu masuk pegunungan Vermilion Bird, dia seharusnya tidak tahu tentang 3 pintu masuk lainnya sehingga pikiran pertama Chu Feng adalah mendapatkan beberapa keuntungan dari 3 pintu masuk lainnya. Namun, yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah bahwa 3 pintu masuk lainnya sebenarnya tertutup, seolah-olah tidak pernah muncul. Tidak ada jejak yang tertinggal, dan hanya pintu masuk ke pegunungan Vermilion Bird yang tersisa.